Hari Raya Imlek sebentar lagi datang dan diperingati secara meriah oleh masyarakat Tionghoa. Tapi mereka tidak hanya menyiapkan pesta, karena juga mulai menata hati agar tahun baru memberi keberkahan yang besar. Bagi mereka yang akan berbenturan energi dengan sio kelinci air, juga sudah bersiaga untuk mencari solusi terbaik bagi kehidupannya selama 1 tahun. Lalu, sio apa saja yang beruntung dan tidak beruntung di tahun 2023 ini? Seperti apa mitos-mitos di seputar perayaan Imlek? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tahun Baru Cina segera datang. Perayaan Imlek juga tengah dipersiapkan. Sementara itu, para peramal mulai menuliskan prediksinya. Dan dari 12 zodiak Tiongkok, ada beberapa yang mendapatkan kesuksesan di tahun ini. Bukan sekedar sukses biasa, tapi sukses besar. Salah satu yang sangat beruntung adalah sio kerbau. Kesuksesan mengiringi setiap langkah sepanjang tahun 2023. Tapi Chesan berpesan agar berhati-hati dalam urusan asmara. Apalagi jika urusannya sudah memilih jodoh yang akan menjadi pendamping hidup. Untuk yang sio pertama yaitu sio kerbau ya. Untuk sio kerbau ini di tahun ini akan mendapatkan kesuksesan ya, tapi ya harap berhati-hati ya dalam berusaha ya. Karena dia berusaha itu dia itu lebih cocoknya dengan sio kelinci ya, karena mereka berhubungan dengan partner atau dalam usaha yang sangat bagus di tahun 2023. Sio kerbau ya, Anda harus berhati-hati dalam memilih jodoh ya, tapi memang bagus di tahun ini ya, tapi tidak kena ciong ya. Di antara 12 tanda zodiak Cina, kerbau berada di urutan kedua dan kelinci di urutan keempat. Menurut astrologi Cina ya, posisi kedua dan keempat saling membantu, menandakan bahwa Anda akan mendapatkan keberuntungan di tahun 2023. Dua sio yang potensial mendapatkan banyak kesuksesan adalah ular dan harimau. Bagi pemilik sio ular, bersiap-siaplah untuk mendapatkan rezeki besar. Apalagi bagi mereka yang rajin melakukan amal kebaikan di tahun ini. Kemudian, untuk sio harimau, agaknya akan menjadi sio paling mentereng di tahun kelinci air. Sebab semua kesuksesan akan dipetik dengan mudah sesuai dengan impiannya. Ya, untuk selanjutnya yaitu sio harimau ya. Untuk sio harimau memang di tahun-tahun kemarin itu kamu mendapatkan kegagalan, tapi tidak usah khawatir karena di tahun ini akan mendapatkan kesuksesan atau impian yang Anda telah tercapai tahun ini ya. Untuk sio macan itu sangat bagus dalam usaha ya, karena di tahun ini sangat bagus di prospek dalam rezekinya. Orang ular tahun ini akan berkembang dengan lancar ya. Dan keberuntungan Anda secara umum ya stabil, namun karena pengaruh bintang baik dan buruknya. Jadi tergantung dengan amal perbuatan kamu di tahun ini ya. Tahun kelinci air di 2023 ini akan memberi beberapa sio mengalami pasang surut, terutama untuk urusan keberuntungan. Sementara itu, optimisme perlu ditumbuhkan oleh mereka yang berada di bawah naungan sio kambing. Tahun
adalah saatnya naik daun. Sehingga jangan hiraukan kegagalan-kegagalan di tahun-tahun sebelumnya. Sio kambing di tahun kelinci 2023, horoskop Anda relatif bergelojak ya, tetapi Anda perlu melihatnya dengan optimis untuk memanfaatkan waktu yang sedang naik daun ya. Selanjutnya yaitu sio monyet ya. Orang-orang sio monyet ini horoskop Anda secara keseluruhan di tahun 2023 mencakup banyak pasang surut. Selanjutnya sio anjing ya. Untuk sio anjing ya, horoskop Anda secara keseluruhan ada salah satu pasang surut sama juga ya. Jadi kekayaan akan mendapatkan naik turun dan juga untuk kesehatan ya. Sio babi, keberuntungan Anda secara keseluruhan di tahun 2023 akan lebih baik di tahun 2022. Jadi di tahun 2023 ini ya sangat bagus untuk dalam usaha dan rezeki. Tapi sio apa saja yang tahun ini akan mendapat kemalangan? Benarkah yang paling parah adalah sio ayam? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tahun kelinci air rupanya tidak selamanya memberi kebahagiaan. Ada beberapa orang yang malah harus waspada karena kelinci air mengundang ciong bagi sio-sio tertentu. Misalnya saja untuk sio ayam yang tahun ini sangat buruk dalam urusan soal rezeki. Juga untuk urusan kesehatan, sio kelinci dan kuda juga perlu waspada dalam soal kesehatan. Yang kena ciong paling pertama yaitu ayam ya, karena apa? Ayam itu ya paling parah di tahun 2023. Dia akan mendapatkan dalam usaha atau rezeki dalam kesehatan kurang bagus di tahun 2023. Selanjutnya yaitu sio kelinci. Kalau untuk sio kelinci itu kena ciong di tahun 2023 karena apa? Dia lebih ke ciongnya dalam kesehatan. Jadi harap berhati-hati dalam kesehatan. Dan selanjutnya yaitu sio kuda ya. Untuk kuda juga kena ciong ya, tapi ciongnya juga nggak terlalu gede. Dia itu lebih ke rezeki ya. Jadi harap berhati-hati dalam urusan rumah tangga atau usaha. Benar, tidak semua sio bakal mendapat keberuntungan di tahun 2023 ini. Sebab ada beberapa sio yang mengalami kesialan karena bertemu dengan ciong. Maka bagi mereka yang memiliki ciong di tahun ini, harap berhati-hati agar tidak mengalami kemalangan. Berserah, bersedekah, serta mendekatkan diri pada Tuhan adalah cara berdamai dengan ketidakberuntungan. Ya, untuk sio naga itu harap berhati-hati, dia kena ciong itu dalam rumah tangga. Karena apa? Untuk di rumah tangga akan ada percekcokan ya. Terakhir yaitu sio tikus ya. Untuk sio tikus lebih kena ciongnya kesehatan. Jadi harap berhati-hati juga dalam kesehatan. Sementara itu menurut Eji, selain ada sio yang mesti berhati-hati, terdapat pula beberapa sio yang mendapatkan keberuntungan di tahun 2023. Misalnya saja sio kambing dan babi. Apalagi yang memiliki unsur air bakal sangat cocok dengan tahun kelinci air. Oke, jadi sio-sio yang akan beruntung di 2023 menurut perhitungannya Eji secara bazi dan pemahamannya Eji itu ada sio kambing sama sio babi. Nah, kalau sio kambing sama sio babi tahun ini rezekinya pasti akan datang tanpa henti. Especially
babinya itu atau kambingnya itu yang ada berunsur air. Karena ini tahun yang sangat cocok untuk mereka. Habis itu untuk percintaan akan menemukan titik terang dan kalau kesehatan ada sedikit bermasalah. Itu untuk dua unsur, untuk dua sionya itu. Beserta unsur yang tidak bentrok dengan unsur air. Itu ada sio ayam sama sio tikus. Nah, apalagi ketemu sama sio ayam api atau tikus api. Karena itu akan sangat banyak cobaan, termasuk dengan masalah-masalah tidak terduga tentang karir, itu pasti akan menghampirinya dan harus waspada. Terhadap percintaan akan menghadapi gelombang yang naik turun, di mana pertengkaran-pertengkaran, di mana itu tentang percintaan yang putus, yang seperti itu akan sangat banyak untuk dua sio itu. Tahun kelinci air memberi sejumlah sio kemalangan. Mereka akan bertemu ciong, sehingga harus berhati-hati selama 1 tahun. Lalu, apa saja mitos Imlek yang masih sangat dipercaya hingga saat ini? Benarkah ada larangan memakai baju warna hitam? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Perayaan Imlek sepertinya tidak bisa lepas dari tradisi mistik yang berkembang sejak era lampau. Salah satu mitos yang sangat diharapkan selalu datang adalah hujan. Masyarakat Tiongkok meyakini bahwa Imlek dan hujan adalah dua hal yang ditunggu. Sebab hujan bisa dimaknai datangnya rezeki sepanjang tahun. Kebetulan kan di negara China di sana itu kita mengenal dengan 4 musim. Nah, Imlek itu kenapa disebut Chin Chun Kiong Hee? Itu berarti sebetulnya merayakan hari musim semi, ya, dan musim hujan, di mana di sana itu buah-buahan, sayur-mayur tumbuh subur, ya, sehingga menghasilkan panen yang baik. Dan kebanyakan dengan hujan. Kemudian orang berterima kasih kepada Tuhan, bersembayang karena datangnya musim semi, dan itu dibarengi dengan musim penghujan di bulan-bulan Januari dan Februari, kurang lebihnya ya seperti itu. Kalau Tangce itu di 22 Desember, Onde, dilihat kalau 22 Desember itu hujan, Imlek biasanya nggak hujan. Tapi kalau dia tidak hujan, pasti di Imleknya hujan gitu. Dari dulu begitu. Sebelum ada penanggalan, tradisi zaman dulu pun begitu. Selalu dilihatnya di hari ibu dulu, di hari Onde itu. Banyak mitos yang mengikuti perayaan Imlek tidak boleh dilanggar karena bisa mendatangkan hal-hal yang tidak diinginkan. Masyarakat Tionghoa sangat mempercayai mitos tersebut, sehingga larangannya sangat ditaati. Misalnya saja, mitos menyapu yang tidak boleh dilakukan, atau mitos memakai baju warna hitam yang bisa sangat berbahaya karena akan mendapati kedukaan. Ya, biasanya paling mitos-mitosnya nggak boleh nyapu-nyapu. 1 harian itu katanya buang rezeki. Jangan pakai baju hitam, lambangnya duka, kayak gitulah. Selain memiliki mitos-mitos tertentu, Imlek juga menjadi perayaan paling meriah yang ditandai dengan 3 momentum penting. Dibuka dari malam tahun baru, kemudian di hari ke-8, serta terakhir hari ke-15. Oke, jadi kalau kita cerita Imlek untuk suku Chinese atau suku Tionghoa, itu kita merayakan 3 hari. 3 hari yang paling penting di dalam perayaannya. Yang pertama itu ada malam Sacapme. Sacapme itu seperti malam takbiran 1 hari sebelum hari raya, sebelum hari Imlek. Dan yang kedua itu ada hari ke-8, itu biasanya hari ke-8 itu kenapa dirayain? Karena dari salah satu suku di Chinese itu, di Tionghoa itu ada namanya suku Hokkien. Suku Hokkien itu
itu hari ke-8-nya mereka baru merayakan Imleknya atau merayakan hari kemenangannya. Dan hari ketiganya yang paling penting di perayaannya Imlek itu adalah malam Cap Gome. Malam Cap Gome itu hari ke-15 Imlek atau hari terakhir hari Imlek. Imlek memang syarat kegembiraan, meski tetap terselip mitos-mitos yang tak boleh dilanggar. Dan tahun ini, Imlek diharapkan menjadi awal langkah yang baik saat memetik kesuksesan, serta menorehkan banyak pencapaian. Sementara, bagi yang terkena ciong di tahun ini, semoga bisa menemukan solusi yang tak menyakiti hati. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.